Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk seluruh pemirsa, seluruh hamba Allah. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Kita berjumpa kembali pemirsa pada sesi ke-20 ini, di mana kita akan belajar bersama untuk memahami bagaimana kita mensucikan diri. Seperti yang sudah kita pelajari pada sesi sebelumnya, pemirsa, bahwa kita, yaitu manusia, terdiri dari 3 unsur. Saya ulangin sebentar ya pemirsa. Jadi unsur yang pertama yaitu jiwa kita, kedua adalah raga, dan ketiga ruh. Nah, saya sudah sampaikan pada sesi yang lalu bahwa ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang harus kita urus pada diri kita yaitu jiwa kita dan raga kita. 2 itu pemirsa. Jadi sesuai dengan sunatullah yang ada di bumi ini, di kehidupan kita ini, semuanya serba 2 pemirsa. Jadi misalnya ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang, ada atas, ada bawah, ada gelap, ada terang. Seperti itu misalnya, contohnya pemirsa. Jadi memang serba ada 2. Jadi 2 unsur tadilah yang kita harus urus pemirsa. Nah, kebanyakan dari kita semua memang kita hidup di dunia ini yaitu lahir pemirsa. Lahir itu adalah raga, jiwa itu adalah lahir itu adalah raga. Nah, kalau batin itu jiwa kita pemirsa. Jadi karena kita hidup di dunia ini, jadi memang lahirlah yang sering kita hadapi sehari-hari. Jadi raga kita itu pemirsa. Sedangkan jiwa kita jarang dari kita yang menyentuhnya atau mengurusnya. Kita ambil contoh pemirsa. Raga kita setiap hari melakukan aktivitas. Misalnya baru bangun tidur, di samping kita menjalankan perintah Allah, kita pasti mandi, mungkin sarapan, kita pergi untuk mencari nafkah, berusaha, berupaya seharian, sore pulang ke rumah, badan merasa kotor, lengket, mandi lagi, terus kita makan lagi, makan siang, makan malam, pada akhirnya kita tidur malam hingga pagi lagi. Seperti itu aktivitas hari-hari kita pemirsa. Itulah aktivitas raga kita yang kita selalu perhatikan untuk merawatnya. Kita butuh makan, butuh minum, butuh bersih-bersih, mandi. Bahkan kita sering kali untuk terutama untuk kaum wanita merawat tubuhnya, merawat rambutnya, mempercantik wajahnya. Seperti itu pemirsa. Jadi kebanyakan dari kita memang selalu
menjalani, merawat, memelihara, memperindah raga kita. Bagaimana dengan jiwa kita, pemirsa? Nah, ini yang jarang kita sentuh, pemirsa. Padahal jiwa dan raga itu sebetulnya memiliki anggota badan yang sama, pemirsa. Jadi misalnya gini, raga kita punya mata. Mata lahir ini untuk melihat dunia. Sedangkan jiwa kita ada juga, pemirsa. Ada mata juga untuk melihat akhirat. Jadi mata lahir itu yang sering disebut basor. Kalau mata batin itu basiroh. Jadi basor itu, mata lahir itu melihat dunia ini untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, pemirsa. Nah, sedangkan basiroh, mata batin, itu seizin Allah. Kalau mata batin kita sudah tidak tertutup lagi dengan hijab kita kepada Allah, itu mata batin kita bisa melihat rahasia-rahasia kehidupan. Demikian juga telinga kita, pemirsa, telinga lahir kita mendengarkan suara-suara apapun yang ada di dunia ini. Sedangkan telinga batin kita bisa mendengarkan firman Allah, perintah Allah, petunjuk Allah, bahkan bimbingan Allah. Dengan mulut kita juga mulut lahir kita untuk bicara kepada sesama, sedangkan mulut batin kita untuk bicara kepada Allah. Nah, jadi itu bedanya, pemirsa. Jadi memang Allah berikan raga ini memang untuk fasilitas kita untuk hidup di dunia. Tapi jangan lupa kita juga memiliki fasilitas batin jiwa kita untuk mendengarkan firman-Nya, mendengarkan bicaranya, petunjuknya, bimbingan Allah, dan melihat rahasia kehidupan ini, serta berbicara kepada Allah. Seperti itu gambarannya, pemirsa. Kita coba ilustrasikan antara lahir dan batin, ya pemirsa. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan di sesi lalu, itu saya gambarkan sebagai kita sedang setir mobil. Jadi kita itu jiwa, mobil itu raga kita, dan bensin adalah ruh Allah. Nah, kita sudah paham ya pemirsa. Jadi kita hanya bicara dua hal, dua unsur, yaitu kita dan mobil. Ini sebagai ilustrasi, pemirsa. Jadi suatu saat misalnya kita ada rencana untuk bertemu pejabat, misalnya pejabat tertentu, katakanlah contohnya kita akan ketemu dengan Pak Bupati misalnya, pemirsa. Jadi kita pergi dari rumah naik mobil. Nah, mobil itu ibarat tadi raga itu kita selalu bersihkan, kita rawat, kita sering bawa ke salon, kita poles, kita beri wewangian supaya mobil harum, bersih, indah. Nah, tapi saat kita sudah sampai di kantor Pak Bupati, itu yang masuk bukan mobil kita, pemirsa. Jadi mobil kita parkir. Nah, yang boleh masuk adalah kita. Nah, kita tadi itu adalah jiwa, ya pemirsa. Jadi jiwa itu kita, raga itu mobil.
untuk menghadap Pak Bupati, Pak Bupati tidak memerlukan mobil. Pak Bupati hanya menerima kita. Nah, bagaimana bila kita sebagai jiwa itu tidak pernah tersentuh, tidak pernah dimandikan, tidak pernah dipelihara, tidak pernah dipercantik. Nah, sedangkan kita, ibaratnya kita tadi akan ketemu Pak Bupati, kalau kita jarang mandi atau tidak pernah mandi, pakaian kita compang-camping, robek sana robek sini, penuh lumpur, badan kita bau, rambut kita acak-acakan. Bagaimana menurut pemirsa, apakah kira-kira Pak Bupati itu mau menerima kita? Saya rasa tidak ya pemirsa. Jadi mungkin bahkan masuk ruangan pun tidak diizinkan pemirsa karena penampilan kita seperti itu. Jadi itulah gambaran kalau kita hanya membersihkan, merawat mobil. Jadi yang indah mobilnya tapi kitanya tidak pernah dirawat. Akhirnya kita tidak bisa bertemu dengan Pak Bupati itu pemirsa. Itu ilustrasi pemirsa. Jadi dalam kehidupan kita bisa perjelas dengan keadaan yang nyata pemirsa. Jadi kalau kita hanya merawat, memelihara, mempercantik raga kita, sedangkan jiwa kita tidak pernah tersentuh, tidak pernah kita rawat, tidak pernah kita pelihara, tidak pernah kita percantik, sedangkan yang akan kembali kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Suci adalah jiwa kita pemirsa. Jadi bagaimana kira-kira apakah kita bisa kembali menemui Allah yang Maha Suci bila jiwa kita kotor, tidak pernah kita rawat, tidak pernah kita bersihkan, tidak pernah kita sucikan, tidak pernah kita percantik, sedangkan kita akan menghadap kepada yang maha segalanya, Maha Suci Allah. Jadi sepertinya tidak akan bisa ketemu Allah pemirsa dengan keadaan jiwa seperti itu. Jadi lalu bagaimana kira-kira? Nah, ya itulah yang harus kita belajar dari situ pemirsa. Jadi memang dua itu yang kita harus urus. Raga adalah memang titipan Allah, kita harus pelihara, kita harus rawat, kita harus penuhi apa kebutuhan raga. Kita juga boleh mempercantik raga kita, tapi jangan lupa dengan jiwa kita yang kelak akan bertemu dengan Allah. Harus kita rawat, kita jaga, kita pelihara, kita percantik seperti raga itu pemirsa. Nah, satu ilustrasi lagi pemirsa, saat kita akan menjalankan sholat, itu kita diwajibkan untuk berwudu dulu. Nah, apa itu artinya wudu? Adalah mensucikan, sebetulnya mensucikan badan kita, karena wudu itu dengan air pemirsa. Jadi itulah syarat syahnya sholat, kita harus berwudu dulu. Nah, raga kita wudu dengan air, bagaimana jiwa kita? Sedangkan raga kita menjalankan syariat sholat, yang harusnya jiwa kita menjalankan hakikatnya dari sholat. Jadi kalau raga kita akan menjalankan syariat sholat, itu syarat syahnya harus berwudu. Nah, untuk
jiwa kita yang akan menjalankan hakikat dari sholat harusnya juga berwudu, pemirsa. Jadi bagaimana berwudunya jiwa kita? Yaitu kita mensucikan jiwa kita. Nah, itu yang jarang tersentuh, pemirsa. Jarang kita lakukan hal itu. Nah, sedangkan kalau untuk raga, kenapa kita harus berwudu dengan air? Syaratnya itu adalah sebetulnya dengan air hanya membersihkan debu-debu yang ada di raga kita. Itulah ajaran Rasulullah, pemirsa. Dengan syariat seperti itu kita harus perdalam lagi apa artinya berwudu. Dengan air itu kita harus cari maknanya, kita harus berupaya bertorekohkan apa ini artinya, maknanya, kita cari hingga kita menemukan hakikatnya. Nah, hakikatnya itulah untuk jiwa kita, pemirsa. Jadi Rasulullah mengajarkan seperti itu dengan maksud saat kita sudah faham untuk menjalankan hakikat sholat pada jiwa kita, berarti kita harus membersihkan jiwa kita, mensucikan jiwa kita, berwuduklah jiwa kita, bersihkan dari seluruh kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita perbuat, pemirsa. Jadi membersihkan dosa tidak bisa dengan air, pemirsa. Wudhu dengan air adalah membersihkan debu-debu yang ada di raga kita, sedangkan kita harus mensucikan, membersihkan seluruh kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yaitu mensucikan jiwa kita, pemirsa, agar kita bisa menjalankan hakikat sholat itu. Itu sebagai contoh, pemirsa. Jadi sebetulnya kita belum melangkah ke rukun Islam kedua, pemirsa, yaitu sholat. Kita masih berada pada rukun Islam pertama, masih 2 kalimat syahadat itu. Nah, itu hanya sebagai gambaran, pemirsa. Jadi ya seperti itulah, pemirsa. Jadi kita harus mengurus 2 unsur itu, pemirsa. Jadi lahir, batin. Lahir itu raga kita, batin itu jiwa kita. Lahir itu untuk menjalankan syariat, sedangkan batin itu untuk menjalankan hakikat. Jadi syariat memang harus kita jalankan karena itu adalah pintu untuk menuju hakikat, pemirsa. Kalau kita tanpa syariat, kita tidak akan sampai ke hakikat karena kita tidak tahu apa yang harus kita cari, harus kita fahami, harus kita kaji. Dari syariat itu berdasarkan syariat kita cari maknanya, kita bertorekoh, berupaya untuk mencari hakikatnya. Setelah menemukan hakikatnya, kita terapkan, kita jalankan pada kehidupan kita. Insya Allah atas izin Allah kita bisa mendapatkan ma'rifatnya. Seperti itu, pemirsa. Maaf. Jadi kita harus selalu mensucikan jiwa kita, pemirsa. Kita akan coba buka kitab suci Al-Quran, pemirsa, yaitu pada surat An-Nisa, surat keempat, ayat 49, pemirsa, ayat 49. Jadi saya bacakan ya, pemirsa. Jadi An-Nisa 49 ayat 49 mengatakan bahwa apakah engkau tidak memperhatikan kepada orang yang menganggap
diri mereka suci, bahkan Allah akan mensucikan orang yang dikehendakinya, dan mereka tidak akan dianiaya sedikit pun. Jadi sebetulnya ini maknanya kita harus selalu mensucikan jiwa kita, pemirsa. Dengan cara apa? Dengan selalu memohon ampunan, kita bertobat, mohon ampunan atas segala kesalahan yang telah kita perbuat sama masa hidup kita, dan mohon ampunan terhadap seluruh sifat-sifat buruk kita, dan mohon limpahan kekuatan untuk tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan sama, dan kita mohon kekuatan juga untuk bisa memperbaiki diri, sifat kita, sikap kita, perilaku kita, dan akhlak kita. Jadi itu yang maknanya dari situ, pemirsa. Dan itu kita lakukan dalam rangka mensucikan jiwa kita. Dan maknanya adalah yang mensucikan jiwa kita adalah Allah sesuai kehendaknya. Jadi jangan pernah kita merasakan diri kita suci sekalipun karena kita sudah sering mensucikan jiwa kita, pemirsa. Jadi itu berarti kita harus selalu selama kita masih bernafas selalu mensucikan jiwa kita, karena kita tidak tahu, pemirsa, hanya Allah lah yang maha mengetahui, dan Allah yang berkehendak untuk mensucikan jiwa kita. Kita sebagai hambanya harus selalu berupaya dan berusaha untuk selalu mensucikan jiwa kita. Itu maknanya dari An-Nisa ayat 49, pemirsa. Kemudian kita coba tinjau yang ada kaitannya dengan ini, pemirsa, yaitu surat Toha. Surat Toha, surat ke-20 ayat 75 dan 76. Saya bacakan ya, pemirsa. Dan barang siapa datang kepadanya dalam keadaan mukmin, lagi sungguh-sungguh beramal soleh, maka bagi mereka derajat yang tinggi, yaitu berupa surga-surga Eden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan orang yang mensucikan diri atau jiwa kita, jati diri kita. Jadi di sini maknanya adalah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang muslim yang sudah menjalankan hakikat dari seluruh perintah Allah, sudah menerapkan dalam kehidupannya, dan mereka beramal soleh tanpa pamrih. Beramal soleh itu beramal yang tanpa pamrih, pemirsa. Jadi itulah balasannya. Itulah mereka yang selalu mensucikan jiwanya. Coba kita tengok lagi pada surat Al-A'la. Al-A'la itu surat ke 87, pemirsa. 87 ayat 14. Ayat 14 saya bacakan ya, pemirsa. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Jadi inilah firman-firman Allah, pemirsa, yang sebetulnya ini adalah petunjuk bagi kita yang memang kita harus lakukan seperti itu. Satu lagi, pemirsa, surat Asy-Syams itu, sebentar pemirsa, itu kalau nggak salah surat ke 91, pemirsa. Ya, 91 Asy-Syams itu pada ayat 9 dan 10. Jadi
di sini mengatakan sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Jadi ini jelas sekali pemirsa. Jadi ditegaskan di sini firman Allah. Jadi ditegaskan untuk sungguh beruntung hamba-hamba Allah yang selalu mensucikan jiwanya dan sungguh merugi hamba-hamba Allah yang mengotorinya. Jadi itulah memang harus kita lakukan pemirsa. Jadi kita harus selalu mensucikan jiwa kita dari perbuatan salah atau perbuatan dosa yang pernah kita lakukan selama hidup kita. Karena kita sadar kelak suatu saat kita akan menghadap kepada Allah yang Maha Suci bila jiwa kita itu adalah dalam keadaan kotor. Insya Allah tidak bisa bertemu Allah pemirsa. Seperti itu. Jadi ya sebelum kita tinggalkan dunia ini, kita harus berupaya untuk selalu mempersiapkan hari kelak pemirsa. Jadi kita harus memahami apa yang harus kita lakukan untuk suatu saat menghadap kepada Allah itu pemirsa. Yaitu harus selalu mensucikan jiwa kita. Demikian pemirsa, untuk sementara pada sesi ini, sesi ke-20 kita sudahi dulu. Insya Allah kita bertemu lagi pada sesi selanjutnya. Masih berkisar rukun Islam pertama pemirsa, yaitu 2 kalimat syahadat. Masih dalam rangka untuk mencari jati diri, mengenal jati diri, untuk insya Allah atas izinnya kita bisa mengenal Allah. Demikian pemirsa, saya mohon pamit. Terima kasih atas waktu yang telah pemirsa luangkan untuk menyimak apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagi. Semoga pemirsa dapat mengambil hikmahnya, memetik manfaatnya, insya Allah. Dan pada kesempatan ini saya mohon maaf bila ada kata-kata saya, pemahaman-pemahaman saya yang saya sampaikan, mungkin ada beberapa pemirsa yang kurang berkenan. Saya mohon maaf lahir batin. Demikian pemirsa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.